Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa kamin mazid. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Ustadz Yusuf, yang saya hormati kepada seluruh jajaran panitia, dan yang saya cintai peserta mabit pesantren holiday tahun 2026. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada sore hari ini kepada beliau Ustadz Yusuf Abdul dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala aidan la yasba'al mu'min min khairin yasmahu hatta muntahahul jannah. Shadaqallahu aladzim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku, para santri kilat ya, pesantren holiday, yang mana ini adalah betul-betul suatu momen yang sangat mahal harganya, yang sangat tinggi nilainya. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Ma yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, niscaya Allah akan memberikan kefahaman tentang perkara agama. Maka duduk kita di sini semata-mata adalah ini kita mendapatkan yang pertama hidayah, petunjuk dari Allah. Yang kedua mendapat taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah di sore yang cerah dan penuh berkah, marilah kita melengkapi bagaimana kita harus punya, yaitu suatu motto dalam kehidupan.
yang sering kita sudah hafal, maka mari kita saatnya untuk mengamalkannya. Sering kita mendengar daripada motivasi daripada kakak-kakak senior, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang kedua, man sobaro dhafiro. Barang siapa bersabar pasti beruntung. Dan yang ketiga, man saro ala darbi wasola. Barang siapa berjalan di atas jalan yang lurus, niscaya akan tercapai cita-cita dan harapannya. Amin Allahumma amin. Coba diulangi. Ri'inwan man jadda. Yang kedua. Nah, sudah apa belum? Siapa yang sudah pernah dengar? Semua sudah dengar? Sudah Ustadz, barusan. Nah, ayo dicatat semua. Moto dalam kehidupan kita. 1, man jadda wajada. Man jadda, D-nya double. Man jadda wajada. Man jadda, man jadda itu dalnya atau D-nya double. Wajada, yaitu D-nya hanya satu, ya, tidak double. Man jadda wajada, ya, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ya, man jadda wajada. Yang kedua, man sobara dhafira. Ya, tadi man jadda wajada. Afif bawa pulpen enggak Afif? Enggak. Jadi man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Baris berikutnya, man sobaro, SH, ya. Sobaro itu pakai shot. Man sobaro. Pak Guru, tolong belikan, kan sudah ada papan whiteboardnya, lupa nggak beli spidol. Tolong beli spidol whiteboard satu saja, sama ambil, saya sudah nyetak buku untuk pelatihan public speaking besok, pelatihannya Mahmud di fotokopi yang sebelah bagian pas bagian itu tuh belok kanan, kan ada nanda fotokopi kanan. Saya udah transfer, mau ambil buku pesanan Ustaz sama minta spidol satu. Oh, sama penghapusnya. Spidol satu yang hitam sama penghapus. Yang whiteboard jangan yang apa yang code maker ya. Jangan yang permanen loh. Itu whiteboard. Bila kita susun. Ya, sekali lagi, man sobaro dhafiro. Barang siapa yang bersabar pasti beruntung. Barang siapa bersabar pasti beruntung. Ini anak soleh nggak bawa pensil? Nah, ambil dong. Ya, bawa buku. Man sabaro dhafiro. Barang siapa bersabar pasti beruntung. Baris ketiga atau berikutnya, man saro ala darbi wasola. Man saro ala darbi wasola. Atau sama Pak Guru, sama minta buku. Ada yang bawa buku? Ada yang nggak bawa buku? Nah, berapa? Butuh buku berapa? Ya bukunya 10 sama pulpen yang standar itu hitam 10. Pokoknya bilang aja, langsung ambil, nggak usah bayar dari saya. Ya, jadi man saro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus pasti tercapai cita-citanya. Barang siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus pasti tercapai cita-citanya. Barang siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus pasti tercapai cita-citanya.
Nah, sudah, ayo sini maju dibaca sini, please come here. Masya Allah. Ya dibaca sama artinya. Sini agak dekat. Yang pertama, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Yang kedua, mansobaro gofiro. Gofiro. Barang siapa yang bersabar pasti beruntung. Yang ketiga, mansaro ala darbi wasolah. Barang siapa yang berjalan di jalan yang lurus pasti tercapai cita-citanya. Masya Allah. Ini kan baru baca, sekarang dihafalkan, nggak usah baca. Ayo. Yang pertama, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang kedua, mansobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar pasti beruntung. Yang tiga, mansaro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan di jalan yang lurus pasti akan tercapai cita-citanya. Masya Allah. Pengen nggak 3 in 1? Masya Allah ya, sungguh-sungguh ya. Siapa nama? What's your name? Tinggal di mana? Oh, Belukan. Kemarin saya tak siap ke Belukan. Ada tuh mbak usia 97 tahun meninggal. Oh iya, saya tahu. Iya. Iya. Nah, saudari Belukan, Warasan, Jambu. Masya Allah. Saya biasa ke Weru, ke Kali Tangi, Kali Ces, ya, Bodalem, Jengati, lewat tempatnya. Nah, jadi ya ini penting sekali untuk jadikan moto dalam kehidupan kita. Banyak ya para santri-santri terutama dari pesantren Darussalam Gontor. Dari kabupaten mana Gontor? Ponorogo. Sudah dicatat semua belum, Ananda? Kamu? Belum? Ayo bilang sama kakak, sama mas. Ayo kamu catat biar nurun nih mas, dikasih. Yuk kamu bacakan Thomas. Ya ini ya. Jadi yang pertama pentingnya kita harus sungguh-sungguh. Sehingga dalam satu hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, pentingnya kita menuntut ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses, ingin bahagia, ingin berhasil hidupnya di dunia harus dengan ilmu. Waman aradal akhirah, barang siapa ingin sukses bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Jadi al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Ya, jadi ilmu itu cahaya. Mama ya. Tengah malam mata kita melotot, ya mata kita melihat, mata kita ini terbuka atau melek. Tapi listrik mati. Kira-kira kalau listrik mati kita bisa nggak membedakan antara ya ulir ini kita elus-elus apakah ini kayu, apa ini ular ya? Nah, Mama. Mata terpejam dalam arti apa namanya? Mata melihat tapi listrik mati. Kira-kira bisa nggak kita membedakan warna putih, coklat, merah, kuning, jinggo, biru? Kita bisa membedakan nggak warna itu? Nggak bisa. Demikian juga walaupun secara logika mata kita punya akal, ya mata hati kita juga terbuka. Tapi kalau tidak dapat ilmu, kalau kita belum tahu hukumnya, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ya ibaratnya bayi. Ini Ananda ini masih usia berapa? Berapa? 11, 12, kelas berapa? Oh, udah kelas 6 toh? Saya kira baru kelas TKB. Udah gede ya. Jadi hadirin,
Jadi di saat kita sudah mendapatkan hidayah, di saat kita sudah mendapatkan dinul Islam, yaitu agama Islam, penduduk dunia kurang lebih ada 7 miliar. Tapi yang mendapat hidayah sudah memeluk agama Islam baru kurang lebih 1,5 miliar. Berarti baru berapa persennya? Kurang lebih baru 20%. Ya. Jadi kalau 1,5 miliar kali 5, ya otomatis kurang lebih 7,5 miliar. Jadi intinya kurang lebih 20% baru yang mendapat hidayah, mendapat yaitu nikmat agama Islam. Tapi di saat sudah mendapat hidayah, KTP wis Islam, wah, tapi kok nggak mau ngaji, ya nggak mau belajar mulai ikro, ya mungkin kiroati atau mungkin yambu'ah, kemudian belajar Al-Quran, ya kemudian belajar tentang fikih, ya tentang berbagai macam yaitu hukum-hukum Islam. Maka sebenarnya mata hati sudah terbuka, tapi kalau nggak ada cahaya, tentu dia nggak bisa membedakan antara yang hak batil, halal haram. Nah, maka inilah pentingnya anak-anakku semua, kalian duduk di sini, bagaimana niatnya adalah belajar, niatnya adalah tholabul ilmi, niatnya adalah menuntut ilmu. Ya, sehingga di saat mata sudah terbuka, kalau dengan cahaya, pertama cahaya redup Ustadz, hanya 5 watt. Tapi semakin kamu rajin belajar, semakin rajin mengaji, maka nanti ilmu itu dimulai tingkat jenjang RA atau TK, SD atau MI atau SDIT sampai SMP atau mungkin MTS, aliyah, SMA, SMK sampai perguruan tinggi, maka long life education. Kalian harus belajar seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak lahir sampai mati. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Rasulullah bersabda, la yasba'al mu'min min khairin yasmauhu hatta muntahahul jannah. Tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa puas seorang mukmin dalam mendengarkan kebenaran sampai surga menjadi tempatnya. Ya, jadi seorang mukmin itu kalau menuntut ilmu, seorang mukmin kalau duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi, seperti orang yang, ya, orang yang apa? Orang yang makan. Ya, tadi dihidangi makan. Yang pertama datang-datang bakso. Kira-kira datang-datang kok suruh dipaksa makan bakso, kira-kira susah atau bunga? Seneng apa susah? Seneng ya? Wah, sudah gitu, habis duduk pembukaan dengar sambutan ya dari saya, dari Pak Dewanto, dari Pak Kasmoni. Wah, ya, habis duhur ya suruh makan lagi. Ya Allah, tadi udah bakso, sekarang dipaksa makan lagi hanya dengan rendang. Wah, kira-kira suruh makan rendang itu kira-kira bosan apa enggak ya? Ada yang bosan? Masya Allah. Jadi perumpamaan seorang mukmin dalam mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat suci dan hadis Nabi itu seperti ya orang yang makan. Maka orang yang pandai bersyukur itu makan terus terasa nikmat ya. Nah, yang tidak bawa buku dikasih sama pulpen. Ayo, siapa yang nggak punya dikasih. Ya, jadi tanda-tanda orang mukmin sekali lagi dalam mendengarkan kebenaran ya itu tidak punya rasa bosan ya. Sehingga lah sekarang Pak Ustadz, ada teman saya itu katanya, waduh kok setiap hari ya kalau ada orang bosen ya, bosen makan, tiap hari kok makannya nasi terus, minumnya air terus. Kalau ada orang kok sudah bosen makan nasi sama minum air, pertanda orang mau. Oh, kamu yang bilang loh ya. Ya, jadi intinya kita ini sebagai seorang mukmin jangan ada rasa bosan mendengarkan kebenaran, karena taklim ngaji ini adalah merupakan siraman rohani. Manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani.
ini tentang fadilah ilmu ya. Jadi tentang fadilah ilmu itu harus sungguh-sungguh. Papan tulisnya tadi taruh mana sih? Papan tulis whiteboard. Oh ini kalau nah ambil dua-duanya bawa sini semua. Jadi ini pentingnya ilmu, maka mari kita niatkan membuka mata hati ya, mata kepala ya, betul-betul kita harus konsen supaya ilmu itu nanti akan masuk ke dalam kolbu. Nah selanjutnya dari rundown yang kita sampaikan, kita ada perlu untuk kita belajar tentang adab-adab ya. Jadi intinya gini ya, mari dicatat semua. Ya, tadi kan ini baru moto. Kalau ayat dan hadis-hadis kalian sudah banyak mencatat, banyak hafal. Tapi ini sebagai motivasi. Ya, taruh depan sini dulu, saya. Nah, di tembok sini dulu, lebih kita. Nah, jadi ini sebagai satu prinsip, satu motivasi. Dengan iman hidup terarah. Dengan iman hidup terarah. Dengan iman hidup terarah. Dengan iman hidup terarah. Yang berikutnya, dengan ilmu hidup terasa lebih mudah. Dengan ilmu hidup terasa lebih mudah. Dengan ilmu, oh iya enggak apa-apa, tapi komennya. Dengan ilmu hidup terasa lebih mudah. Terus yang ketiga, dengan akhlak hidup terasa lebih indah. Coba aku mau pelajari public speaking. Dengan belajar. Dengan akhlak hidup terasa lebih indah. Dengan akhlak hidup terasa lebih indah. Ya nak soleh, kamu sini. Ya, ya, please kamu ya. Baca. Nah, ini sebelum masuk ke poin-poin harus motivasi awal saya. Nah, dibaca. 1. Dengan iman hidup terarah. 2. Dengan ilmu hidup terasa lebih mudah. 3. Dengan akhlak hidup terasa lebih indah. Nama siapa? Nama Dwi Wisnu Sardawan. Dari sekolah di Negeri 4 Ambarawa. Oh, SMA Negeri 4. Bu Eko, kepala sekolahnya. Nah, Bu Eko. Kelas berapa tadi? Oh, kelas 7. Oh, baru masuk kelas 2 berarti nih. Saya pengen dengar hafalan surat-surat pendek. Surat Al-Fatih. Amtaro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yansid al-kaidahu fi tadwin. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, cita-cita pengen jadi apa? Apa ya? Cita-cita profesi pengen jadi apa? Oh, pengen jadi tentara. Jaga giginya, jangan sampai ada yang ngomong sakit gigi ya. Masuk Pak tentara mau nembak, aduh sakit gigiku. Masa ya. Tinggal di Pojok Sari. RT berapa? Tempatnya Pak Solihin. Oke, ya. Silakan ya. Ya. Jadi 3 in 1 tadi manjata wajata man sabara dhafira man sara'al tadi wasola. Ini sebagai suatu moto dalam kehidupan kita. Ditambah lagi dalam prinsip hidup kita harus 3 in 1. Ibarat membangun sebuah bangunan diawali dari cakar ayam pondasi. Inilah iman. Jadi perumpamaan iman di dalam hati seperti cakar ayam pondasi dalam sebuah bangunan. Ya. Maka cakar ayam kalau pondasi kokoh itu insya Allah bangunan. Oh, mau membangun menara di Masjid Mujahidin Ambarawa itu
ketinggian menara 33 meter. Siapa yang pernah naik ke puncak menara? Ngacung? Ayo ngacung, cuma saya. Saya pernah sampai ke kubahnya yang atas itu. Termasuk waktu membangun Masjid Mujahidin, waktu pengecoran di kubahnya yang putih gede itu, saya juga atas. Ada Pak Bahrudin, almarhum Pak Kiai Hasyim Hadi. Lah itu saya posisi di atas. Waktu itu kerja bakti pengecoran, waktu itu belum pakai mesin, masih manual, pakai ember-ember lewat estafet berapa ratus orang, itu kurang lebih hanya 700 orang. 700 orang dari tangan ke tangan sampai atas terus diuncalkan, nanti ada yang ngambil di ember, puter lagi itu waktu pembangunan. Nah, kembali ke iman. Jadi cakar ayam pondasi ibarat iman di dalam hati. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi permulaan agama ini adalah kita harus mengenal kepada Allah. Kita sudah berikrar raditu billahi rabban. Ayo sini, sudah baca bukunya bawa sini. Bukunya bawa sini. Nah, ya, please. Ayo. Nah, sini, masuk. Lewat sini. Masya Allah. Assalamualaikum anak soleh. Siapa nama? Ahmad Sarasabani. Masya Allah. Saya pengen dengar raditu billahi rabban. 1, 2, 3. Billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi. Zidni ilma warzuqni fahma. Nah, dan sekarang dibaca itu. Yang tadi dengan iman, yang keras. Dengan iman hidup terarah, dengan ilmu hidup terasa lebih mudah, dengan akhlak hidup terasa lebih indah. Cita-cita menjadi apa? Loh kok sudah banyak? Harus menentukan pilihan. Cita-cita saya mau ke Jakarta, apa? Niat saya mau ke Jakarta, mau naik haji lah. Sekarang cita-cita dalam kehidupan pengen jadi apa? Pemadam kebakaran, PMK. Oh, pengen jadi guru kayak bapak. Ya. Kalau cita-cita ada anak-anak sekarang cita-cita jadi apa? Jadi pemadam kebakaran. Ya, wajib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari ancaman api neraka. Berarti cita-cita jadi damkar pemadam kebakaran dari api neraka. Setuju? Nah, gitu. Ya, ayo. Iya. Nah, ini 3 in 1. Jadi iman, ilmu dan akhlak. Akidah, ibadah, akhlak, 3 in 1. Saya yakin Pak Guru di sekolah-sekolah sering menyampaikan itu. Jadi 3 in 1, akidah, ibadah, akhlak. Lah ini perumpamaannya seperti anggota badan kita. Anggota badan kita ini terdiri dari 3 unsur. Ada tulang, ada daging, dan ada apa namanya? Kulit. Coba seandainya kalian melihat, orang itu loh, orangnya itu besar tulangnya. Tapi cuma melihat tulangnya, cuma lihat kepala, nggak ada daging, nggak ada kulitnya, cuma lihat tengkoraknya. Kira-kira kalau kamu melihat orang besar, tapi yang besar cuma tulangnya, tanpa daging, tanpa kulit, kira-kira takut ya? Nah, ada tengkorak ini Pak Guru. Atau, wah itu loh tulangnya kuat dan orangnya gemuk, jadi tulangnya besar, terus badannya gemuk, tapi tanpa kulit. Berarti nyun sewu, koyo ban dikeleti. Wah, gimana kira-kira? Darahnya ya menjijikkan. Maka bahwasanya orang lain melihat kita bukan tulangnya, bukan dagingnya, tapi melihat apanya? Kulitnya. Demikian juga bagaimana kita ini ya, pentingnya iman harus tertancap di dalam hati. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di dalam hati. Nah ya, jadi intinya iman ini adalah letaknya di dalam hati.
Lah maka bagaimana akhlak ini ibaratnya perilakunya, sopan santun, tata kerama. Ya maka orang lain itu melihat, oh itu loh, wah ya orangnya gagah besar, oh tapi nggak ada kulitnya, ih menjijikkan. Oh orangnya imannya kuat, ibadahnya rajin, tapi kalau sama temennya dia suka mencaci, suka memukul, suka malak. Wah ya. Orangnya gagah, orangnya ganteng, tapi sama temennya suka malak, ya, suka ibaratnya nyakitin dengan ucapan perbuatan. Kira-kira banyak yang senang apa tidak, adik-adik? Ya, nggak ada. Nah, maka inilah akhlak itu penting. Maka adab atau akhlak ini harus ada dalam diri kita, karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena daripada hanya dengan ucapan saja. Ya, jadi dakwah itu bukan hanya kita dengan tausiah, tapi dengan perbuatan, dengan akhlakul karimah. Nah, maka kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Pentingnya kita punya adab-adab. Ya, yang pertama adab kepada orang tua. Semua masih punya bapak ibu? Ayo, adik-adik, semua masih punya bapak ibu? Nah, ya. Maka Rasulullah bersabda, ridho Robbi, ya, ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Nah, jadi ini penting sekali bahwasanya kita harus punya adab, yaitu punya tata krama, sopan santun kepada orang tua. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, mari ditulis. Rasulullah SAB bersabda. Rasulullah SAB bersabda, berbaktilah kepada orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi ini dari satu hadis, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Please come here. Masya Allah, bawa bukunya. Masya Allah. Ya, ini kita ngajinya sersan. Apa itu sersan? Serius tapi santai. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Nah. Ayo dibaca. Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Masya Allah. Usia berapa? Usia masih 17 tahun. Wah, sweet 17. Masya Allah. Kelas berapa? Naik kelas 3. Di SMK? SMK Islam 1 SMK Sudirman 1 Ambarawa. Ambil jurusan. Ambil jurusan akuntansi. Masya Allah. Cita-cita berarti jadi Pengusaha. Masya Allah, jadi pengusaha. Semoga ya, siapa nama? Evan. Evan. Apa Evan? Evan ya. Semoga Evan menjadi generasi hebat. Amin. Nah, jangan turun dulu ya. Kita aja. Apa? Kata. Oh ya. Jadi semoga Evan cita-cita ingin menjadi yaitu apa tadi? Pengusaha. Semoga saya doakan menjadi pengusaha, menjadi generasi hebat. Hebat. Ada berapa huruf? 5. Hebat. Ha.
H yaitu hidupnya berkah dan bermanfaat untuk orang lain. 2, semoga jadi emas. Kamu senang nggak emas? Sekarang 1 gram berapa juta? Nggak tahu. Nggak tahu. Sudah kurang lebih 2,5 juta. Berapa 1 gram sekarang? Masya Allah, dulu waktu saya mahar mas kawin untuk ibundanya si Afif ini, untuk calon istri waktu itu, 1 emas hanya 1 gram hanya 50.000. Sekarang hampir sudah kurang lebih 2,5 juta. Nah, jadilah emas. Emas yaitu jadilah seorang entrepreneur, ya, pengusaha, miliarder yang kaya. A-nya ahli, S-nya sedekah. Nah, kalau kamu jadi orang kaya, dapat harta miliaran, nah, terus ada kewajiban kalau punya uang 100 juta harus mengeluarkan zakat mal 2,5%, yaitu hanya 2,5 juta. Kira-kira berat apa ringan? Ringan ya. Kalau kamu punya uang 1 miliar, kok harus mengeluarkan zakat mal 25 juta, berat apa ringan? Jujur. Ringan. Wah, tenang ya. Ringan. Punya uang 1 triliun harus mengeluarkan zakat mal 25 miliar, berat apa ringan? Ringan. Sekarang bilang ringan ya. Wah, kan belum saya genggam. Coba para konglomerat, yang pengusaha batu bara, yang pengusaha repot. Nah, jadi ini satu motivasi. Jadilah generasi hebat. H, hidup berkah bermanfaat bagi orang lain. E, emas, entrepreneur, miliarder, ahli sedekah. Dan yang berikutnya B, berani dan optimis. Ya, kemudian A, action, ikhtiar. T, tawakal kepada Allah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, insyaallah. Barakallah. Tinggal di mana? Baju birunya? Oh, Kebonsari. Saya Kebonsari, Kelurahan Panjang Ambarawa. Oh, sana. Oh, sana dong. Sana. Kamu tetangganya Pak Muat. Pak Muat itu aku kan RT2. Iya, ini kan tetangga kita. Salam ke Pak Muat di Ustaz Yusuf. Ya, salam tetangga. Ya, insyaallah. Ayo sekarang catat semua. Generasi hebat. Nah, bagaimana Pak Guru dengan tadi beberapa kalimat ya kita uraikan otak-atik gaduk-matuk hebat. Nah, hidupnya, ayo, hidup berkah, catat. Jadi dibikin kan 5 baris itu ya. Hebat, keturun ya ke bawah. Pertama H, garis pertama H, titik 2, hidup berkah bermanfaat bagi orang lain. Hidup berkah bermanfaat bagi orang lain. Hidup berkah bermanfaat bagi orang lain. Ya, hidup berkah bermanfaat bagi orang lain. Terus garis kedua E, nah itu ditambahi huruf ya, emas. Nah ini besar terus emas, ditambahin emas. Emas titik 2, emas titik 2, E nya entrepreneur, ENTREPNEUR, entrepreneur dalam kurung pengusaha. Nah, entrepreneur atau pengusaha. Entrepreneur atau pengusaha, koma, M-nya miliarder. M-nya miliarder. Ya, M miliarder. Kemudian A ahli. Ya, A-nya ahli. Kemudian S-nya sedekah. Ini tadi Pak Ivan, ada yang di SMK Sudirman 1 di akuntansi, cita-cita ingin jadi pengusaha. Maka saya sampaikan, jadilah pengusaha, jadilah generasi hebat. Apa itu hebat? Hebat H, yang pertama hidupnya berkah, bermanfaat bagi orang lain.
Dalilnya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang menebar manfaat kepada sesama. Yang kedua, emas. Emas apa? Entrepreneur atau pengusaha, miliarder dan ahli sedekah. Nah, pripun Pak Iwan? Oh, nak saya tuh hebat toh. B-nya berani dan optimis. Nah, ini adik-adik di saat menulis bukan menulis tinta masuk dalam buku, tapi ilmu akan masuk dalam kolbu. Nah, ojo dicatat sih ya gue. Wah, kalimatnya. Jadi nek nulis itu sakjane nganu Pak Guru, tidak menulis tinta masuk buku, tapi apa yang tercatat ya ilmu akan terukir di dalam kolbu, di dalam hati. Bagaimana? Setuju adik-adik? Jadi ilmu itu seperti kuda liar. Kalian ya berada di tengah hutan di gurun Sahara gitu ya, ada kuda liar. Bagaimana supaya bisa naik kuda liar? Syaratnya satu, harus dikasih apa kuda itu? Tali kendali. Coba kamu naik kuda kok tanpa tali, kira-kira gimana? Hanya pegang leher terus. Kamu kayak rodeo itu Pak ya? Iya, yang kuda orang wah duging-duging kayak Masya Allah. Nah ini ya, jadi B-nya berani optimis ya, berani dan optimis. Kemudian garis bawahnya setelah B, A berarti tulisannya ACTION, action. Nah, action itu tulisannya ACTION, action. Nah, action. Action ya. Tulisannya ya yang kasih ACTION. Nah, itu 3 kali. Action. Ya, koma lagi. Action artinya apa? Ikhtiar. Nah, ikhtiar. Action berusaha, ikhtiar. Nah, jadi ikhtiar. Terus T yang garis terakhir yaitu tawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Sudah nyatat semua? Zidan sudah selesai catatannya? Sudah nyatet belum? Sudah? Ayo sini. Kalau sudah selesai sini dibaca. Sudah nyatet belum? Loh, sudah punya bolpen? Bolpen sudah ada belum? Kalau belum, bolpen sama buku udah habis. Atas sini. Baca sini. Bawa. Nah, ayo harus nyatet dong. Lewat belakang. Generasi hebat, ayo dibaca. Generasi hebat. H. Hidup berkah, bermanfaat bagi orang lain. Emas. Entrepreneur atau pengusaha. M. Miliarder. A. Ahli. S. Sedekah. B. Berani dan optimis. A. Action, ikhtiar. T. Tawakal dan berserah diri kepada Allah. Bahasa ini saya susah kebaca dengan ya. Oh nggak tahu. Ayo saya mau kenalan saya. Nama siapa? Asmini. Nama lengkap? Asmini kula ada Muhammad Rifki. Kelas berapa? Kula nembe mlebet SMA. Nah, di aliyah mana? Ing Pondok Payaman. Nah, kan aliyah ya? Pondok apa namanya? Pondok Sirajul Mukhlasin 2. Cita-cita menjadi apa? Oh, cita-cita jadi pengusaha juga ya. Nah, cita-cita juga jadi hafiz Quran. Yes. Aku pengen dengar ayat yang surat pendek aja. Al-Qari'ah. Pendek. Masya Allah. Berarti yang mau susah apa? Juga 9. Oh, ya wes, ada 2 1 5 ayat.
Ya, bismillah. Ayo ini tuh dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر ومؤمنين Ayo nih yang para hafiz nih. Wah, ya tadi udah sampai alim, sudah cukup ya. Jadi intinya sekali lagi kamu harus sungguh-sungguh dalam belajar. Di saat kalian mencatat, ini hakikatnya mengukir di dalam hati, ya. Sehingga ada pepatah mengatakan belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Kalau belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Jadi kalau kalian belajar mendengar tausiah, mendengarkan pelajaran dari guru, bukan hanya apa yang tertulis harus ditiru, tapi apa yang diucapkan harus kamu catat akan masuk dalam kalbu. Sama ya, sungguh-sungguh dalam belajar, ya. Jadi hadirin anak-anakku semua yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ini hebat, generasi hebat ini Masya Allah, kalian harus punya cita-cita yang sungguh-sungguh supaya kalian betul-betul bisa sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali tadi tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi di saat berbakti kepada orang tua, yang pertama, di saat masih hidup kita mendoakan kedua orang tua. Ya. Yang kedua, kita juga harus mentaati apa yang menjadi perintahnya. Tapi perintah dalam kebaikan. Kalau orang tua panas-panas ya, kok pengen ya, istilahnya mohon maaf memerintahkan kita, nah ini panas, aku pengen tuh kelapa muda punya tetangga, tolong diambilin. Kira-kira mau nggak kamu manjat pohon kelapa ngambilin degan untuk orang tua? Mau nggak? Wah. Jadi la ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau untuk berbuat maksiat kepada al-khaliq atau kepada Allah. Jadi kalau perintah itu kebaikan harus taat, tapi kalau perintah untuk maksiat tidak boleh taat. Ya, bisa dipahami? Ya, ini yang pertama. Ya, jadi pertama mendoakan, yang kedua harus mentaati. Ya, mentaati perintahnya. Nah, selanjutnya berbakti pada orang tua. Yang ketiga, bukan hanya di saat di hadapan orang tua, tapi juga kalian harus menjaga, harus menghormati orang-orang di sekeliling, tetangga-tetangga di sekeliling kalian. Ya, jadi intinya berbakti pada orang tua itu bukannya kalau sama bapak ibu taat, mendoakan, bahasanya halus. Tapi kalau dengan tetangga atau dengan teman bapak, dengan teman ibu kok kalian tidak menghormati, kok berbuat ucapannya tidak istilahnya sopan, lah nanti orang-orang di tetangga kamu pada bilang kayak anak sopo to kayak kok kaya ngono. Oh anaknya Pak Ahmad, oh pantesan. Wah, lah wong Pak ning ngono ya anake kaya ngono. Kacang ora tinggal lanjaran. Nah, jadi kalau menghormati orang tua, jangan hanya kepada orang tua kandung bapak ibu kita, tapi juga menghormati orang tua di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, dan teman-teman ayah dan ibu kita. Bisa dipahami anak-anak? Nah, ya, ayo catat. Cara berbakti kepada orang tua, satu. Ya apa ya Pak, pelan pasti ya.
Ya pakai jadi silir nih ya tetap bisa dipanas semua ini saya. Berarti memang sebetulnya. Ya, cara berbagi pada Allah, satu, mendoakannya. Mendoakannya. Yang kedua, mentaati perintah kebaikan. Nah, ya. Mentaati perintahnya dalam kurung kebaikan, ya, dalam kebaikan gitu ya. Mentaati perintahnya dalam kurung dalam kebaikan. Mentaati perintahnya dalam kurung dalam kebaikan. Tiga, apa tadi yang ketiga? Ayo. Menjaga atau menghormati, ya, kepada orang tua di sekeliling kita, ya. Menjaga atau menghormati orang-orang tua di sekeliling kita, ya, dalam kurung teman ayah dan ibu. Nah, teman ayah dan ibu, teman ayah dan ibu, ya. Jadi pertama mendoakan, dua mentaati perintahnya dalam kebaikan, tiga yaitu menghormati atau menjaga yaitu orang tua, ya, di sekeliling kita atau teman ayah dan ibu. Yang keempat, meneruskan, ya, estafet perjuangannya, ya, meneruskan estafet perjuangannya, ya, meneruskan estafet perjuangannya. Meneruskan estafet perjuangannya. Ya, jadi ini 4 poin yang kalian harus jaga. Berbakti kepada orang tua, mendoakannya, ya. Coba sini kamu, ya, baca sini lewat kanan. Baca. Cara berbakti kepada orang tua: satu, mendoakannya; dua, mentaati perintahnya dalam kebaikan; tiga, menjaga atau menghormati orang-orang tua di sekeliling kita, dan kurung teman ayah dan ibu; empat, meneruskan estafet perjuangannya. Nama siapa? Nama Ahmad Boya Al-Basri, panggil Fauzan. Fauzan Ausi, kelas Naik kelas 3 di SM. Semoga Islam Jerman 1 Ampera. Alamat rumah di mana? Apa teman kenal Kecamatan Bamin. Kenalnya daerah masjid apa lagi? Al-Qudus, Baitul Qudus apa? Antara ke bawah ya. Dekat sekolah apa itu? Cita-cita bisa jadi apa? Cita-cita? Teman-teman kita. Kan? Oh gitu. Berarti pengen jadi apa ini? Berarti punya jiwa aventurir ya? Petualang ya? Oh, jiwa petualang. Dari rumah Samudra baru sampai ke Banda Aceh, ke Morotai, ke Sampingan. Saya ingin dengar lantunan ayat suci surat Beda. Tidak saya Rasulullah. Bismillah. Tidak saya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jazakallah, ya, semoga jadi anak, ya, jadi generasi hebat. Ya, ini beberapa poin tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang, ini sudah tahu ya 4 poin. Yang pertama tadi, please Kabir, tadi udah naik sini belum? Belum ya? Yuk sini. Gak usah bawa buku sekarang. Nah,
Ayo sini. Ini biar nggak pada ngantuk ini. Tadi sudah makan bakso, makan rendang. Wah, makanannya kan berkah. Tanda-tanda makanan berkah setelah makan itu jadi kekuatan untuk beribadah. Wah, dan rajin berdakwah, juga rajin bersedekah. Nah, bagaimana, setuju anak-anak? Nah, please kami ya juga. Siapa nama? Ora Diasta. Tinggal di New York ya. Iya toh? Anyar kan New ya. Karang apa? York ya. Tapi di New York ya. Sampai mana tadi? Doa kepada orang tua. Ya. Ayo, doa pada orang tua. Mendoakan orang tua. Ayo. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah gitu ya. Jadi kalian harus mendoakan setiap zikir pagi petang, pagi sore, doakan orang tua. Ya. Jadi orang tua itu, kamu pengen masuk surga? Ayo gimana? Pengen masuk surga? Nah, kalau pengen masuk surga, pintu surga paling tengah dia itu dengan birrul walidain, berbakti pada orang tua. Boleh ya? Bapak Ibu masih? Oh ya. Waktu kamu umur berapa ayah? Kelas 6. Berarti baru berapa tahun yang lalu? 2 Desember 2024. Oh, baru 2 tahun yang lalu. 1,5 tahun. Ya kalau dia umur segitu, kamu anak berapa? Dari kakak berapa sih? 2. Sudah punya ponakan? Oh, oke ya. Kamu harus jaga birrul walidain, terutama pada ibu. Ya, ibu dinas di mana? Nah, apalagi ibu ini. Pintu surga paling tengah dengan menjaga berbakti pada orang tua. Oke, silakan. Setelah pulang kemana? Nanti ada acara kampung. Ada acara di kampung. Di kampung. Oh ya, silakan. Ya, jadi ini sekali lagi birrul walidain itu perkara yang penting, ya. Jadi anak-anak, setiap kita cita-cita ingin masuk surga, ya, besok di surga, pintu surga itu banyak sekali. Ada babul duha, babul jihad, ada pintu ya bagi yang ahli sholat duha, ada pintu bagi orang yang ahli sholat tahajud, ada pintu bagi orang yang berjuang. Orang-orang mujahid itu besok ada pintu surga tersendiri. Tapi ada pintu surga yang paling tengah. Apa itu pintu surga paling tengah? Kuncinya kita dapat dengan kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, jadi ini beberapa poin pentingnya kalian harus menjaga, yaitu hubungan ya memuliakan orang tua. Ya, ada pepatah mengatakan jasa ibu amat berharga, mengandung, melahirkan, menyusui. Sehingga pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kepada ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ayahmu. Jadi kita ini dalam berbakti ya, itu yang pertama, kedua, ketiga, ibu. Yang berikutnya baru kepada ayah. Maknanya apa? Kalau kita berbakti mengutamakan pengorbanan kita kepada ibu, karena ibu sudah sudah berkorban dengan 3 fase yang beliau korbankan dalam hidupnya. 1, mengandung kita itu 9 bulan 10 hari. Yang kedua, ya, setelah mengandung apa? Melahirkan. Ya, banyak, mohon maaf ya, kamu nggak menang ya, ibu dari kakak kamu ya. Jadi ibu istri ayahnya ini yang pertama dulu meninggal saat melahirkan ya, di Bedono sana ya, melahirkan meninggal. Jadi kakaknya ini anak
piatu ya, nggak punya ibu sudah berapa tahun yang lalu ya. Nah itu, jadi seorang ibu itu karena sudah mengandung, melahirkan, ya ketika menyusui kurang lebih 2 tahun. Nah kalau ayah, kalau menghormati tetap menghormati ayah, tapi kalau bentuk pengorbanan, bentuk pengabdian kita lebih mengutamakan ibu. Kalian pulang sekolah, kalian panas-panas, lapar-lapar, iki tukoke belanjake kae ning warung, iki aku ibu kayak masak, tukoke berambang bawang lombok. Kira-kira gimana kira-kira? Kamu lapar, panas-panas kok suruh belanja. Kira-kira kamu taat gak perintah ibu seperti itu? Ibu ini saya tuh lapar ya, lapar. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, yuk jujur aja. Nah, maka kalau ibu merintah ya, terutama ini kalian harus menghormatinya, harus mentaatinya. Ini ya, jadi ini daripada berbakti pada orang tua. Oke, sudah cukup poin yang tentang berbakti kepada orang tua. Ini orang tua kandung, orang tua biologis. Nah sekarang ya poin berikutnya menghormati kepada guru. Ya, jadi menghormati kepada guru. Kalau ya istilahnya tadi kepada ibu bapak itu karena beliau yang ya jasa ibu pada manusia amat berharga, mengandung, melahirkan, ya menyusuinya. Kalau ini dipindah Ustaz. Kita saya baterai nanti. Ini topik ini pindah. Ya, jadi berbakti pada orang tua karena orang tua ini orang tua biologis, orang tua kandung. Ya, selanjutnya yang kedua orang tua formal. Ya, orang tua formal, ekonya dimatiin aja, dipencet salah satu nanti ekonya bisa. Jadi intinya, kalau bapak ibu orang tua kandung, orang tua biologis, yang kedua orang tua formal, yaitu guru yang di sekolah. Termasuk guru secara rupiah, yaitu para ustadz, para guru ngaji kita. Nah maka menghormati guru ini juga wajib hukumnya. Termasuk guru adalah sebagai babul ilmi. Guru adalah sebagai pintu daripada ilmu. Memang ilmu ini dari ya firman Allah sabda Rasulullah, ilmu itu dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau nggak ada guru yang menyampaikannya, nggak ada ustadz yang menyampaikannya, tentu ilmu tidak langsung turun dari langit. Nah, maka kalian harus akrimu, muliakanlah ya guru-guru kalian. Barang siapa yang memuliakan guru, berarti kalau ini para ustadz ya guru-guru ngaji, berarti dia memuliakan Rasulullah, memuliakan Nabi. Barang siapa memuliakan Nabi, maka dia memuliakan Allah. Maka pentingnya ilmu terhadap guru. Ya, ayo catat semua. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW bersabda, jadilah kalian orang yang berilmu. Ya. Jadilah kalian orang yang berilmu. Ya. Garis bawahnya, atau orang yang menuntut ilmu. Atau orang yang menuntut ilmu. Yang pertama tadi jadilah orang yang berilmu, garis bawahnya, atau jadi orang yang menuntut ilmu. Terus garis bawahnya, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Ya, mendengar, mau mendengar, atau jadi orang yang mendengarkan ilmu. Bawah berikutnya, garis berikutnya, atau orang yang cinta ilmu dan ahli ilmu.
atau cinta ilmu dan ahli ilmu, atau cinta ilmu dan ahli ilmu. Garis bawahnya, jangan jadi golongan yang kelima. Yang kelima, garis berikutnya, jangan jadi golongan yang kelima. Maka kalian jangan jadi golongan yang kelima dalam kurung tidak cinta ilmu dan tidak cinta ilmu dan ahli ilmu, tidak cinta ilmu dan tidak cinta ahli ilmu, tidak cinta ilmu dan tidak cinta ahli ilmu, maka akan celaka, maka akan celaka. Ya, jadi ini hadisnya, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kalian orang yang berilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan, atau orang yang cinta ilmu dan ahli ilmu. Jangan jadi golongan yang kelima, yaitu tidak berilmu, tidak mau menuntut ilmu, atau tidak mau belajar, gak mau mengaji, gak mau mendengarkan, ya, gak mau mendengarkan ilmu, gak mau mendengarkan tausiah, ya, dan dia juga tidak cinta ilmu dan ahli ilmu, fatuhlik, maka akan celaka. Na'udzubillah min dari kamu. Saya ngantuk ya ini. Nah, ayo please bawa bukunya. Masya Allah. Ini ngantuknya karena capek atau karena ngeregen ya dia. Masya Allah. Nah, dibaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah orang yang berilmu, atau orang menuntut ilmu, atau orang mendengarkan ilmu, atau orang cinta ilmu, atau ahli ilmu. Jangan jadilah golongan kelima, tidak cinta ilmu dan tidak ahli ilmu, maka akan celaka. At-Qaidus Siti Mustafa, Qaidus Siti Mustafa, kelas 12 di SMA. Nah, Oh, dikatikan. Kalau sekolah siapa sekarang? Pak Taufik. Tinggal di mana? Oh, ini dari Baitul Amin. Masya Allah. Kemarin dia ikut Pak Soli di rumah barunya. Oh, enggak. Aku pengen dengar lantunan ayat suci surat pendek saja. Surat pendek yaitu apa ini kata berkenaan ini lagi negara baru ahli kita. Surat pendek apa lagi? Surat ini bahasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, harus sungguh-sungguh belajar ya jadi anak soleh. Jadi PNS, tak doakin kalian menjadi PNS. Amin. Apa itu PNS? Penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak harus pegawai negeri sipil ya. Sekarang itu PNS itu semua orang bisa. Yang penting punya kemauan sungguh-sungguh. Nah, ini pentingnya yaitu tadi hormat kepada guru. Jadi intinya guru ini adalah orang tua kita, bukan orang tua biologis bapak ibu kandung kita, tapi orang tua secara secara psikologis, ya, secara formal. Jadi kalau ingin dapat ilmu, ya termasuk secara ruhiyah kepada guru-guru kasih kita, maka kalian harus memuliakan para guru-guru kalian. Nah, jadi ya sekali lagi guru ini adalah sebagai pintu daripada sebuah ilmu.
Maka menghormati guru ini juga wajib hukumnya, ya, supaya kita di sekolah menjadi siswa teladan. Termasuk kalau menghormati guru berarti itu termasuk kita menghormati bapak ibu kita. Coba kalau kalian di kelas sukanya nyontek, datangnya terlambat, melompat pagar. Ayo ngacung, siapa yang pernah berangkat telat terus melompat pagar? Ayo. Ya, jadilah pelajar teladan, jangan menjadi pelajar tapi telatan. Siapa yang pernah datanya telat kalau ke sekolah ngacung? Jujur, nggak usah kuda-kuda ngacane. Ya. Ini dulu Ustaz Yusuf dulu di SMP Negeri 2 Ambarawa. Ya, bangun jam 4, adzan subuh. Ya, setelah subuh kita bantu nyangkul sebentar, terus mandi. Ya, karena mandi di kali, terus berangkat sekolah dari rumah kurang lebih 2 km dari di atas Gua Mereka itu Kebonsari, jalan kaki sampai SMP Negeri 2 Ambarawa, ya, dekat rumah sakit situ. Ya, kira-kira hari ini ada nggak anak yang ke sekolah jalan kaki, ya, sampai 2 km kurang lebih? Jadi dulu saya jalan kaki hanya paling setengah jam. Ya. Kalau kalian yang dari Kupang Lor kok mau sekolah SMA negeri atau SMK Sudirman, paling jalan kaki hanya 200 meter, 100 meter, kan sangat dekat. Nah, sekarang aja walaupun dekat aja harus naik motor, harus diantar. Ini ya. Jadi kalau kalian itu menghormati bapak ibu guru, berarti juga kalian itu memuliakan orang tua kalian, menghormati orang tua. Coba kalau kalian anak nakal, seperti yang disampaikan Pak Dewanto tadi, wah, sukanya, ya mohon maaf, berbagai macam kenakalan remaja, minum minuman keras, ngoplo, wah, ya segala macam. Maka itu nanti orang bapak ibu guru, wah, ini anak siapa ini? Wah, oh ini anaknya Pak Fulan, dipanggil Pak Fulan, ini anak Anda begini-begini, maka sanksinya ini harus DO, harus drop out dari sekolah ini. Nah, untuk bilang kita, iya. Ya, nah maka sekali lagi menghormati guru juga termasuk berbagi pada orang tua. Maka kalian harus taat peraturan di sekolah. Sekali lagi, jadilah pelajar teladan, jangan menjadi pelajar telatan. Sukanya datangnya telat, baik. Oke, nah ini ya. Jadi sekali lagi, guru ini harus betul-betul kalian hormati, kalian taati. Ya, pokoknya harus betul-betul konsekuen. Ya, saya sudah sekolah di SMK Islam Sudirman, saya sekolah di SMP Negeri 4, saya sekolah sudah di SMA Kartika. Ya, mungkin ada yang di pesantren, maka harus mentaati gurunya, karena itu termasuk memuliakan, menghormati, berbagi pada orang tua kita. Ini ya, jadi poin-poin yang simpel saja, ringkas. Dan yang ketiga yaitu menjaga adab, yaitu kepada sesama teman. Jadi kalau kepada teman, kalian ini harus punya empati. Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, sekarang catat, Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menolong seorang hamba, Allah SWT ya, Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah SWT akan menolong seorang hamba selagi hamba mau menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba mau menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba mau menolong saudaranya. Diarahkan saja, datang tadi diarahkan arah lewat sana, diarahkan langsung lewat sana.
Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba mau menolong saudaranya. Jadi ini intinya kita harus punya jiwa empati, kita harus punya kepedulian kepada orang lain, ya, karena sifatnya kita ini kalau kepingin, dan konsepsinya aja, kalau kita ini ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka kita harus, yaitu sesama hamba harus saling menolong, ya, harus sesama hamba saling menolong, ya. Jadi ini penting sekali supaya kalian ini harus punya jiwa kepedulian kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama teman-teman kita. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda. Itu mau sholat. Sholatnya di belakang. Bawa ruko enggak? Itu enggak ada. Tanya Mas Toro tadi, Mas Toro, ya suruh ngarahin. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang mukmin, tidak sempurna iman seorang mukmin, tidak sempurna iman seorang mukmin sampai dia mencintai orang lain. Tidak sempurna iman seorang mukmin sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Tidak sempurna iman seorang mukmin, tidak sempurna seorang mukmin, apa tadi? Sehingga apa? Sampai dia mencintai orang lain. Tidak sempurna iman seorang mukmin sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan, kita harus senang nolong. Kalau kita, nah saya mau tanya nih, kalau kalian memberi sama menerima, senang mana? Jujur aja. Ayo, senang memberi apa menerima? Menerima. Bapak, kalau dulu zaman bapak ibu kalian arisan, kalau arisan itu, wah ini arisan, yang arisan berapa? 50 orang. Satu orang arisan itu iurannya 100.000. Kalau 100.000 yang arisan ke orang 50, kalau nari arisan berapa? Berapa? 5 juta. Kalau kalian ya menerima uang 5 juta, senang apa susah? Senang. Syarat untuk bisa narik arisan 5 juta, syaratnya kalian harus sering lebon setiap bulan 100.000, besok 100.000, besok 100.000, seperti menabung. Orang nggak pernah menabung, orang nggak pernah iuran, tapi kok pengen narik 5 juta, bisa apa tidak? Nggak pernah menabung, kok pengen narik tabungan, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau kalian ingin mendapat pertolongan dari Allah, syaratnya kalian harus banyak menolong kepada sesama hamba Allah. Bisa dipahami anak-anakku semua? Nah, ini ya. Bahkan orang lain belum minta tolong, kita harus memberi pertolongan. Orang lain belum minta, kita sudah ngasih. Yo, kira-kira jam sahur ya, mohon maaf ya. Kalian dalam keadaan lapar, haus, Bapak. Dalam keadaan haus betul. Orang apa? Kamu belum minta, kok ada orang datang langsung ngasih, silahkan diminum. Kira-kira senang apa susah? Alhamdulillah, kamu kok tahu sih? Saya sedang lapar, sedang minum, kamu malah traktir. Kalau ditraktir di bakso ABC, bakso gamblok itu senang apa susah? Enak. Ayo tak traktir ning Yobana Kapau. Nah, bener apa ning Bukit Kapau? Nah, senang sekali. Nah, jadi intinya kalian harus punya kepedulian kepada orang lain, ya. Jadi harus punya rasa cinta kepada orang lain. Itu di tikar itu nggak apa-apa itu, tikar itu.
kalau mau sholat. Nah, tikar itu. Nah, sini. Ya, jadi ini penting sekali untuk kalian harus membantu kepada sesama teman, sesama rekan. Kalian harus saling kepada orang lain itu kalian harus saling menolong, harus saling membantu. Nah, ya, jadi dua hadis ini sebagai landasan. Kalau kepada teman kalian harus bisa menjaga, ya, menjaga kerukunan. Nah, terus kita punya satu musuh sudah kebanyakan, tapi kalau punya 1000 teman masih kurang. Nah, coba, ya. Jadi kalau kita punya satu musuh kebanyakan, kalau punya teman 1000 masih kurang. Kamu punya musuh nggak? Ayo, punya musuh nggak? Punya musuh nggak? Siapa yang punya musuh? Ngacung. Nah, siapa musuhmu? Nah, inna syaiton aduwwum mubin. Setiap kita harus punya musuh satu saja, yaitu setan. Tapi kalau punya teman 1000 teman masih kurang. Jadi kita ini sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Kita sesama mukmin adalah bersaudara. Musuh kita hanya satu. Siapa musuh?